Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya hari ini ada tamu hamba Tuhan yang akan melayani kita. Silakan, Pak Pendeta. Kalau tamu biasanya kita akan hargai, tapi tamu ini tidak mau khotbah. Karena dia pakai kolar. Biasanya yang pakai kolar itu pendeta. Tapi pendeta ini adalah pendeta yang tidak mau berkhotbah. Dia bilang, biarlah saya mendengarkan, katanya khotbah gembala. Baik, siap mendengar ya. Baik Bapak Ibu, saya beri tema firman Allah hari ini, berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Sekali lagi, berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah Bapak Ibu Saudara, ini bukan 106, tapi ini adalah 10 ya. Saya baca, dikatakan firman Allah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Balikodai mane berdae datalau sae jiseki baniha fefu. Fatua so ginete keda si ofona si bai bat dari fusoda si hasara lala bamati ke Yesus. Bapak sahabat imane antong binsan sadari sadihari dope taulahon mana degan disaluhut halak alai gumora matu donganta saha porseaon. Terutama kepada teman-teman kita seiman. Saya kembali kepada firman Allah, Bapak Saudara, adalah berbuat baik selagi masih ada kesempatan bagi kita. Amin. Kadang berbuat baik ini, Bapak Saudara, kadang berbuat baik ini kita sering ingin berbuat baik, ingin, tapi kadang-kadang dihalangi dengan ketika kita menemui yang diberkata dengan mendapat cibiran atau dianggap sok rohani dan diejek, diketawai oleh orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Pingin kita mau membantu orang, tapi kadang-kadang cibiran selalu datang di situ, selalu dianggap kita sok rohani, sok apa namanya itu, sok punya iman, Bapak Saudara. Kadang-kadang itu yang akan menghalangi kita. Tapi sebenarnya Bapak Saudara, sekalipun kita menjadi disindir, dihina, bahkan pun diketawain Bapak Saudara, tetapi jangan pernah kecewa, karena menjadi orang Kristen, hidup kita harus dengan hidup yang produktif untuk Tuhan, karena lewat kebaikan hidup adalah sebuah kesempatan untuk merealisasikan rencana Allah. Melalui hidup kita, bahkan melalui kehidupan kita, lewat kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan Bapak Saudara, maka disitulah kita sedang merealisasikan bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupan orang tersebut. Dan Bapak Saudara, Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 4 berkata begini, saudara-saudara, walaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Cara untuk berbuat baik adalah di ayat yang pertama sampai yang keempat. Ayat 3 berkata, ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Seterusnya, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ayat terakhir, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dalam ayat ini Bapak Saudara ada 3 hal yang, kenapa pendeta ini jalan-jalan? Oh, sakit perut dia katanya.
Apa arti kita dapat menerapkan? Ada 3 hal yang harus saya terapkan dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita lihat ayat yang pertama. Memimpin ke jalan yang benar. Memimpin ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, bisa saja dalam hidup ini kita kadang-kadang jatuh dalam situasi pelanggaran, Bapak Ibu. Kita sudah lihat di Galatia pasal 5, 19, 21. Berkata bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kadang-kadang ini merupakan sebuah pelanggaran, Bapak Ibu. Ada beberapa ini kalau kita hitung, ada beberapa ini pelanggaran. Dan kadang-kadang hidup kita jatuh dalam pelanggaran. Dan ketika kita jatuh dalam pelanggaran, maka baiklah dia yang rohani. Baiklah dia yang punya iman, memimpin orang itu ke jalan yang benar. Baiklah dia. Orang yang rohani. Tidak lihat, saudara, adalah kita lihat melakukan sesuatu bagaimana supaya orang melihat dan kembali ke jalan yang benar. Kita lihat, saudara, kata memimpin. Baiklah dia memimpin orang itu ke jalan yang benar. Kata memimpin adalah artinya memulihkan keadaan. Itu kata memimpin. Memulihkan keadaan. Sesungguhnya jika kita berbuat baik kepada semua orang, kita sedang memimpin mereka kepada perbuatan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Itu artinya memimpin, saudara. Ketika kita memimpin, mengajar, berbuat baik kepada orang lain, maka kita sedang memimpin kehidupan mereka ke jalan yang benar, Bapak Saudara. Nah, siapa yang memimpin ini adalah orang-orang yang sudah hidup dalam iman kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, pemimpin ini otomatis, Bapak Saudara, saya dan saudara yang secara khusus bagi yang terlibat dalam pelayanan. Amin. Tapi kadang-kadang saya lihat kira enoni Joaya ba gereja GPD dah. Kadang-kadang saya lihat enoni mana lebih baru rumah tangga. Tapi secara ada bolohe ni kembali ke jalan yang benar kalau kita yang memulai. Kita tidak bisa jadi contoh. Kita tidak bisa memberi teladan. Kita tidak bisa memberikan sebuah contoh yang bisa dicontoh oleh orang lain. Saya tidak di situ. Nanti marah. Bapak Saudara, ayat kedua. Yang kedua, Bapak Saudara, adalah bertolong-tolonglah. Ayat 2 dan 3. Bertolong-tolonglah. Menolong orang lain. Setiap orang memiliki beban dalam hidup. Untuk itu hiduplah dalam tolong-menolong dengan sesama. Kalau disebut dengan tolong-menolong, bukan hanya satu pihak. Kita lihat di sini ya, tolong-menolong. Kalau disebut dengan tolong-menolong, bukan satu pihak. Tetapi kalau disebut dengan tolong-menolong adalah saling menolong. Ketika Anda ditolong orang, maka juga kau harus menolong orang lain. Itu yang disebut dengan tolong-menolong. Amin. Kalau bahasa Indonesianya tolong-menolong. Kalau bahasanya Iwa adalah manolo pa manolo.